Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan fisik dan kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raudia Khairunisa Priyono dan teman sekelompok saya Anggita Wahyudi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sains untuk anak usia dini. Sains untuk anak usia dini adalah perkembangan semua aspek tumbuh kembang anak, baik kognitif, afektif, psikomotor sebelum masuk pendidikan formal. Usia anak-anak TK merupakan masa yang peka dalam menentukan tumbuh kembang pada masa selanjutnya. Bredeke mengatakan, pembelajaran di TK dilaksanakan dengan prinsip-prinsip DAP, dengan pengertian bahwa pembelajaran pada anak bervariasi sesuai pengalaman, minat, perhatian, umur, kecakapan setiap individu anak. Bagi guru, DAP adalah menemui anak secara individu dan kelompok di tempat anak berada, membantu setiap anak menghadapi tantangan-tantangan dan dalam mencapai tujuan yang berkontribusi pada perkembangan dan belajarnya. Saya akan menjelaskan tujuan pembahasan tentang sains untuk anak usia dini. Pertama, pengembangan pembelajaran sains yang terkait dengan dimensi produk, yakni pendidikan sains diarahkan pada pengenalan dan penguasaan fakta, konsep, prinsip, teori maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan hal-hal yang ditemukan dalam bidang sains itu sendiri. Kedua, program pengembangan pembelajaran sains yang dihubungkan dengan dimensi sains proses, yaitu tujuan diarahkan pada penguasaan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam menggali dan mengenal sains. Adapun lingkungan pembahasan, yaitu yang pertama, studi tentang tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, studi tentang binatang atau hewan. Yang ketiga, studi tentang hubungan antara tumbuhan dan hewan, serta studi tentang hubungan antara aspek-aspek kehidupan dengan lingkungannya. Pengertian sains. Dari sudut bahasa, sains berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scientia, artinya pengetahuan. Tetapi, pernyataan tersebut terlalu luas dalam penggunaan sehari-hari. Untuk itu, perlu dimunculkan kajian etimologi lainnya. Para ahli memandang batasan etimologis yang tepat tentang sains yaitu dari bahasa Jerman. Hal itu dengan merujuk pada kata Wissenschaft yang memiliki pengertian pengetahuan yang tersusun atau terorganisasikan secara sistematis. Secara konseptual, terdapat sejumlah pengertian dan batasan sains yang ditemukan oleh para ahli. Amin mendefinisikan sains sebagai bidang ilmu alamiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun tak hidup. Lebih banyak mendiskusikan tentang alam, seperti fisika, kimia, dan biologi. Pengertian fisik. Pengertian kebugaran fisik, beberapa definisi mengenai kebugaran fisik yang ditemukan oleh beberapa ahli. Kebugaran fisik didefinisikan sebagai kemampuan tubuh untuk melakukan suatu tugas rutin dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan aktivitas yang bersifat mendadak. Pengertian kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dari skala atom hingga molekul dan perubahan energi yang menyertai suatu perubahan materi atau zat. Menurut Chang, ilmu kimia didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Zat-zat yang terlibat dalam perubahan kimia yaitu unsur dan senyawa. Untuk mengetahui ciri dari suatu unsur dan senyawa dapat diketahui dari sifat-sifat kimia dan fisis. Sifat kimia adalah sifat yang dapat ditunjukkan dengan melalui perubahan kimia, sedangkan sifat fisis merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zatnya. Kegiatan bermain sains bagi anak usia dini. Ada berbagai macam kegiatan bermain sains yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya, bermain dengan buah. Bermain dengan aneka buah memberikan pengetahuan kepada anak tentang bermacam-macam buah dengan aneka ragam bentuk dan warna yang berbeda. Bahan-bahannya adalah wadah dan macam-macam buah. Cara kerjanya, siapkan wadah, letakkan macam-macam buah, ajak anak untuk menyebut nama buah, warna, dan bentuknya. Bermain mengenal rasa. Bermain mengenal rasa memberi kesempatan anak memiliki pengalaman tentang rasa, bau,
tekstur melalui indranya. Bahan yang digunakan yaitu piring, garam, gula, kopi. Cara kerjanya, siapkan piring yang berisi garam, gula, dan kopi. Persilakan anak untuk mencium, memegang, dan mencicipi garam, gula, dan kopi satu persatu. Persilakan anak untuk menyampaikan pengalamannya tentang rasa, bau, dan tekstur dari bahan-bahan tersebut. Pendekatan pembelajaran sains pada anak taman kanak-kanak hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kebutuhan anak dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Salah satu kebutuhan perkembangan anak adalah rasa aman. Oleh karena itu, jika kebutuhan fisik anak terpenuhi dan merasa aman secara psikologis, maka anak akan belajar dengan baik. Dengan demikian, berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. Tak terkecuali dalam pembelajaran sains, minat sains anak dapat dibangkitkan melalui bermain sains yang dirancang agar anak bisa bersosialisasi dengan teman, membangkitkan motivasi dan rasa ingin tahu. 2. Bermain sambil belajar. Melalui kegiatan bermain anak, diajak untuk bereksplorasi, menemukan dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bermain bagi anak juga merupakan suatu proses kreatif untuk bereksplorasi, mempelajari keterampilan yang baru, dan bermain dapat menggunakan simbol untuk menggambarkan dunianya. Cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.